tentang fawaid dan istinbatat, ya. Fawaid, faidah-faidah dari surat Al-Kautsar dan Al-Maun. Apa saat faidah? Ada cewek mungkin Faidah dari surat Al-Kautsar. Tetap aja nggak bisa. Malu soalnya. Di situ ada beberapa faidah, kita lihat, artikan semua di sini. Muhammad tahu tuh. Nomor 1, min ni'amillahi ta'ala ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam i'tauhu nahran aziman fil jannah. Salah satu nikmat yang terbesar Allah berikan kepada Rasulnya adalah dengan memberikan apa? Sungai yang besar, ya, di surga nanti, yaitu adalah Tahu apa? belum Tahu apa? belum semua. Tahu. Halaman 33 belum. Tahu apa? Memberikan sungai yang besar, yaitu sungai Al-Kautsar. Wa huwa nahrul Kautsar, dan itu adalah sungai Al-Kautsar. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Ya, ini sama seperti air di telaga. Ya, sebutkan airnya lebih putih. Putihnya ini putih kayak air putih apa kayak air susu? Hah? Disebutkan sini lebih putih daripada susu, berarti putihnya ya menunjukkan air susu. Tapi kan itu di bening. Pada susu menunjukkan air ini itu di riwayat lain disebutkan lebih putih daripada susu dan lebih dingin daripada es. Ya, berarti dia dingin dan putih. Kemudian wahla minal asal, lebih manis daripada asal. Apa? Apa saat lebih manis? Madu. Asli. Madu. Asli. Asal. Asali. Asal itu madu. Minal asali. Manis. Di mana sungainya? Sungainya di mana? Surga. Enggak di Halal lebih manis. Di dunia mana ada sungai kayak gini di dunia, ya. Man syariba minhu syurbatan lam yatma ba'daha. Syaribat. Man syariba, barang siapa yang minum satu kali saja, maka dia tidak akan haus sedikit pun. Apa lam yatma'u. Lam yatma, tidak akan haus. Tidak haus. Ya, maka dia tidak harus haus selamanya. selamanya. Iya enggak? Serius nih? Yang kedua, lihat di situ. Harus apa ya? Baca apa di dalam sekolah ini? Nanti tanya kawannya, ya. Yajib ala kulli muslim ayakhlisa jami'an wa ibadah. Wajib bagi setiap muslim untuk ikhlas pada setiap ibadah. Nah, ini diambil dari ayat yang mana ini? Surat apa? Abdul. Kalau nomor 1 tadi diambil dari surat apa? Wajib setiap muslim Al-Kautsar. Untuk ikhlas pada setiap ibadah. Yang satu tadi tentang Al-Kautsar, ya kan, berarti surat Al-Kautsar. Yang kedua tadi dari surat Ini ada mimnya. Al-Maun. Dari ayat alladzina hum yuraun. Berarti kalau misalkan yuraun berarti dia tidak ikhlas. Kalau misalkan ikhlas berarti ini diambil dari surat Al-Maun. Jami al-ma'un. ada al-maun. Nanti kalau ujian Ustaz tanya faidah-faidah ini, ya. Apa saat? Kalau ujian nanti keluarnya faidah-faidah ini. Iya, Jadi kalau nggak ngartikan ya udah. Nomor 3, zikrul hakiki lil insan laisa fi qasatil Nomor 3 nanti keluar enggak? wal malha. Dikeluar nomor 2. Nomor 2 tadi lo wajib setiap Oh iya. Masih yajib ala kulli muslim. Seperti sholat dan menyembelih. Fala yusolli illa lillah, maka janganlah dia sholat seperti kecuali untuk Allah, dan tidak menyembelih kecuali untuk Allah, dan tidak berdoa kepada
sesuatu pun selain Allah. Ya. Allah yuhibbu apa dia? Sesungguhnya Allah mencintai Nomor itu nomor 2. Tadi Ustaz ngapain nomor 2, sekarang nomor 3. Az-zikru al-haqiqi lil insan laisa fi kasratil walad walal mal. Maksudnya Apa? berzikir Enggak perlu ini. atau mengingat Allah. Zikrul hakiki itu mengingat Allah yang sebenarnya adalah bukan maksudnya apa ya di sini, kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki bukan karena banyaknya anak atau banyaknya harta, akan tapi ya itu didasari dengan amal soleh, amal soleh yang membuat asar bekas di dalam kehidupannya. Apa satu ulang Ustaz? Wa inna ma bima Sesungguhnya itu dari amal soleh. ya qadimu. Yuqaddimu itu dari amal soleh yang membuat bekas di dalam kebahagiaan hidupnya. Ya. Jadi ini diambil dari ayat mana? Surat apa? Al-Kautsar apa Al-Maun? Al-Maun. Yang mana mereka di sini mengumpulkan hartanya dan tidak mensedekahinya, ya. Maka disebutkan bahwasanya kebahagiaannya bukan karena dengan harta, kan tapi dengan amal soleh. Ya, ini sekali dua. Berarti faedahnya ini sama dah. Kautsar sama Maun. Yang keempat, Anallah yuhibbu man yarhamal yatima Sesungguhnya Allah wa ya'tifa alaihi. Ya Allah. Maksudnya Allah mencintai, artinya Allah mencintai siapa yang Merahmati anak yatim. menyayangi anak yatim dan berlemah lembut dengannya, ya, tidak menghardik dan seterusnya. Yaqtafu itu. Ya'tifu, Allah mencintai orangnya enggak? yang menyayangi anak yatim dan berlemah lembut dengannya. Wa yakramul miskin wa yu'tihi min rizqillah, dan menghormati atau menghargai. Yang memuliakan, menghargai juga bisa orang miskin, dan memberikannya sesuatu dari rezeki yang Allah berikan. Wa yu'tihi, dan memberikannya rizki, ya, dari memberikannya sesuatu dari rizki yang Allah berikan kepada kita. Ya, itu yang keempat. Ini dari surat apa ini? Al-Maun apa Al-Kautsar? Al-Maun jelas. Karena di situ ada al-ladzi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lihat yang kelima. Man tahawana bisolati falam yusolliha fi waqtiha. Barang siapa yang lalai di dalam sholat, Lalai. ya, Tahawana lalai ya. ya, Lalai. maka dia tidak sholat di waktunya, Meninggalkan. taroka ba'doha
atau meninggalkan sebagian, misalkan dia sholat subuh habis itu zuhur enggak, habis itu asar Oh, ya, iya. maghrib enggak. Nah ini dia. Allah. Atau meninggalkan semuanya, fa innallaha yu'aqibuhu ala tahawunihi. Maka sesungguhnya Allah akan mengazabnya atas kelalaiannya. Apa azabnya? Azabnya apa? Atas kelalaiannya. Itu yang kelima, ini dari surat apa ini? Al-Ma'un al-Khamsah al-Ma'un. Tawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini ada falam yasriha. Falam yasriha. Yes. Falam yusolliha. Yang keenam. Yang keenam, Al-Ma'un. Yang keenam, annallah la yaqbalul amala allazi yura'i Sesungguhnya Allah fihi mencintai abdun nas. Tidak menerima amalan. Allah tidak akan menerima amalan yang mana dia ria di dalamnya, yang mana seorang yakbalu menerima. amal apa? Allah tidak akan menerima amal yang dilakukan atau yang mana dia Ini ria. baca yuroi. Yuroi, Yuroi. Dilakukan apa? dia melakukannya dengan ria. Habis itu di dalam. Ini diambil dari ayat apa ini? Al-Ma'un. Allazina hum Yura'un walam ya'unal ma'un. Fil abadun nas. Udah kita jelasin tentang ria kemarin, temannya siapa? Temannya Sum'ah ya. Iya. Sum'ah dan dia ini syirik asghar apa syirik akbar? Asgor. Asghar. Hah? Mana? Abdun Nas. Ya, yang mana seorang hamba melakukannya dengan ria, itu maksudnya. Udah gitu kan? Itu fa'il dari yuroi ya. Tapi diakhirkan Abdun Nasnya. Maksudnya Allah tidak akan menerima amalan yang mana dia melakukan ria ya. Hamba manusia itu manusia itu melakukan ria. Kenapa sih dibilang situ al-abdu an-nasa? Maksudnya hamba itu dia beribadah dengan ingin dilihat oleh manusia, itu maksudnya. Yang ketujuh, min ikramin nasi husnu muamalatihim bi'aratihim ma yahtajuna min manafid dunya. Dari memuliakan, dari sifat memuliakan manusia ya, yang dipuji di dalam surat Al-Ma'un atau yang dianjurkan di dalam surat Al-Ma'un. Iya, semuanya surat Al-Ma'un kecuali nomor satu. Nomor 7 pada ini. Dari memuliakan, dari bentuk memuliakan manusia yaitu Husna. berbuat baik di dalam husnu, berbuat baik di dalam bersosialisasi dengannya, muamalatihim, bersosialisasi dengannya, Dalam bi'iaratihim, muamalatih berapa? bersosialisasi. Bi'aratihim maksud Dengan memberikannya, ya, apa yang mayahtajuna minal manafid dunya, apa yang mereka butuhkan ya. Yahtajuna. Ya, apa yang mereka butuhkan. Yahtajuna. Ya. Apa Dari yang mereka butuhkan, apa yang mereka butuhkan?
Ya, min manafi dunia, dari keperluan-keperluan dunia. Membutuhkan, yang mereka butuhkan. Min Manafi dunia. manafi fi'il. Dari Manfaat-manfaat dunia, seperti memberikannya makanan atau meminjamkan tempat masak. Saya nyambung dah. Apa yang mereka butuhkan Hah? dari manfaat dunia. Manfaat dunia. Iya. Hah? Apa yang memberikannya? Min. Dari bentuk memuliakan manusia, berbuat baik, dalam bersosialisasi dengan mereka, dengan, ya lanjutkannya, bi'aratihim, dengan memberikan atau meminjamkan mereka, bisa juga. Apa yang mereka butuhkan dari keperluan dunia, seperti meminjamkan orang tempat masak, misalkan dia orang miskin, tetangganya, dan seterusnya. Dan ini diambil dari ayat apa? Wa yamna'unal ma'ruf allati la tadurru i'aratiha, yang mana hal itu tidak memudaratkan mereka. Kalau kita ngasih makanan basi, maka ini bukan berbuat baik, ya malah berdosa. Maka ngasih makanan yang bergizi, jangan yang basi, dan seterusnya. Ka'adawati tabakh wa ghairiha, bisa juga meminjamkan, seperti minjam alat-alat masak atau pinjam apa, ya. Tadurru memudarat. La tadurru tidak memudaratkan. Ya, apa saja bisa dipinjamkan, bisa diberikan saja, apa-apa. Ka'adawat. Ya, itu dia faidah dari surat Al-Kautsar dan surat Apa tadi ka'adawatin nas? Ka'adawatin nas. Tabakha. Ka'adawati tabakh, ya, seperti alat masak. Alat masak. Paham semua sampai sini? Insyaallah. Yang bermanfaat dunia. Iya. Watit tabakha. Wa ghairiha. Kemudian buka halaman 34. Ya, kita selesaikan pada kesempatan kali ini surat Al-Kautsar dan Al-Maun ini. Bentar, jamu lagi. Bentar ya. Ya, buka halaman 34. Lihat yang paling bawah. Ahamiyatus shalah. Pentingnya. Apa ahamiyatus shalah? Pentingnya salat. Keutamaan sholat. Ya, atau pentingnya sholat juga bisa. Kita artikan di sini, as-sholatu ruknun min min arkanil Islam. Kun. Ruknun. Mana sih? Ada. Oh itu roh tuh, kirain dari sini. Oh, rukun. Sholat adalah rukun, salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Apa saja rukun yang pertama? Syahadat. Kedua, Salat. 3, puasa, 4, zakat, 5. haji. Ya. Disebutkan di dalam di dalam hadis, ya. Antashhadu alla ilaha illallah Wa anna Muhammadar Rasulullah. ya, wa tuqimas shalah Wa tu'ti wa zakat. tu'ti zakat wa tahujjal bait wa tasum Ramadan. Ramadan. Nah, itu dia adalah rukun salat. Dan rukun salat lagi rukun Islam. Jadi orang kalau udah bersyahadat dia harus melakukan 5 kewajiban itu, 5 rukun Islam itu, ya. Nah, amalan yang termasuk dari 5 rukun Islam itu termasuk amalan yang sangat penting di dalam Islam. Amarallahu ta'ala biha fi ayatin katsiran minal Qur'an, yang mana Allah perintahkan dalam sholat, tentang sholat di berbagai ayat dalam Al-Quran. Yang mana sholat ini pertama kali disyariatkan pada saat di Madinah apa di Mekah? Madinah, Mekah. Mekah, ya. Mekah. Ya.
pada tahun ke-8 pada tahun Ba'dal Bi'isah ke-8 Ba'dal Bi'isah. Jadi afan ke-10 Ba'dal Bi'isah. Jadi udah 10 tahun Rasulullah di Mekah. Baru Rasulullah itu pada saat apa ini disyariatkan? Pada saat Isra Mi'raj. Disyariatkannya di atas langit Maulid ke-7. ya, Dad. Bukan pas Maulid, Dad. Maulid tadi ini lagi. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu artinya apa? Jagalah. Jagalah sholat, maksudnya sholat di waktunya. Sholat dan sholat. Jangan sholat sesudah waktunya. Ala sholawat maksudnya 5 sholat itu, yaitu apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wa sholatul wusta. Nah, sholatul wusta ini apa? Asar. Sholat asar. Padahal sholat asar ini disebutkan di sholawat, masuk dia di sholawat. Tapi kenapa disebutkan lagi? Karena sholat asar ini mempunyai kelebihan dari sholat yang lain. Disebutkan wusta karena dia pertengahan ya, setelah subuh, zuhur, baru yang tengah adalah asar. Tengah dan wusta di tengah dan. Ya. Nah, sholat wusta ini mempunyai beberapa keutamaan, yang mana dia lebih utama, maksudnya dikerjakan Apa, Dad? dari sholat yang lain. Ada yang mengatakan lebih utama itu zuhur dan subuh dan isya, karena itu yang paling susah dilakukan oleh orang munafik. Oh iya. Ya. Adapun di dalam ayat ini disebutkan adalah sholat asar, Apa, yang Dad? mana Rasulullah bersabda, nanti kita sebutkan lagi sini. Ya, wa qumu lillahi qanitin, dan sholatlah maksudnya berdirilah Karena Allah. dengan sholat qanitin, ya. Apa kau ini dah? Ya, dengan khusyuk dan tegak, ya. Asar aku. Astagfirullah, nampaknya ada asar. Gak berkanan di padamu, Pak. Kalau subuh. Lihat di sini setelahnya, wahiyya wasiyatun nabi inda khurujihi minad dunya. Dan sholat ini, pensyariatan sholat ini adalah hal yang diwasiatkan oleh Nabi ketika saat ingin keluar dari dunia, maksudnya saat ingin meninggal. Apa, Dad? Saat ingin meninggal. Naam, saat sakaratul maut. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Satu mau dah. ya, pada saat sakaratul maut, as-salat wa ma malakat aymanukum, ya. Ya. Yaitu sholat, ya, dan apa yang kalian miliki dari iman kalian, itu maksudnya Ini sholat. apa, Dad? Wa huwa yalfazu. Apa huwa baju? Bahwa yang mana beliau mengatakan, ya, Menyatakan. ya, Menyatakan yalfaju, menyatakan bisa menyatakan bisa sama saja. Yang menyatakan anfasuhul akhirah, yang mana ketika ingin pergi ke akhirat, maksudnya ingin meninggal. Ya. As-sholatu as-sholat, sholat maksudnya jangan lupa sholat gitu. Jika aku meninggal, kalian jangan meninggalkan sholat. As-salatu as-salat. Wa ma malakat aymanukum, dan apa yang kalian miliki dari iman kalian. Jadi kalau sholat, ya, maka dari apa yang kalian miliki. Malakat aimanukum. Apa yang kalian miliki dari iman. Maksudnya, kalau melakukan sholat, maka imannya itu tetap ada dan tetap dimiliki dia. Tapi kalau meninggalkan sholat, maka imannya berkurang dan hilang. Paham? Paham. Orang yang meninggalkan sholat, misalkan dia nggak sholat 5 waktu, ya, maka dia keluar dari Islam. Dan ini dipersiskan ulama, tapi yang roji itu mereka keluar dari Islam. Tapi cuman rukun Islam yang sholat saja. Adapun orang kalau misalkan meninggalkan puasa atau meninggalkan haji padahal dia mampu, atau meninggalkan zakat, maka dia cuman berdosa besar, tidak keluar dari Islam. Berbeda dengan sholat, ini dia keluar dari Islam. Paham? Karena sabda Nabi Muhammad SAW, inna ahdu bainana wa bainal kuffar tarku sholat. Soal pembatas
bagi kita orang muslim dan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat maka jadi kafir, kalau mengerjakan sholat jadi Islam. Ya, dia dilihat dulu orangnya. Kalau misalkan dia pada asalnya dia kafir tetap, tapi kan kalau misalkan Islam KTP orang-orang awam itu kan yang di kampung itu kan nggak tahu dia tentang hukum sholat. Tapi Kalau nggak tahu maka dia harus dikasih tahu. Kalau tetap dia nggak lakukan baru dia keluar. Tapi kalau nggak tahu nggak apa-apa. Dia sholat wajibnya jarang-jarang kan. Bisa pun dia nggak sholat, tapi sholat Jumatnya selalu sholat. Gimana? Tetap. Tetap. katanya kalau sholat masih kali kafir. Kalau nggak sholat Jumat, ya berarti dia nggak sholat zuhur juga misalkan kan? Nah itu nggak. Jadi kok Jumat ganti zuhur apa? Kalau misalnya ada uzur juga. Kalau ada zuhur nggak apa-apa, tapi kalau misalkan nggak ada uzur nggak boleh haram. Dosa besar itu. Ya. Tapi yang dari Maksudnya kalau meninggalkan sholat Jumat itu kalau dia kafir, kalau nggak melakukan sholat zuhur juga. Kalau 3 kali jelas kafir. ya misalnya ada meliti kan, Hah? misalnya minggu ini sholat Jumat, baru minggu depan enggak, baru minggu depan lagi sholat, baru minggu depan lagi. Itu caranya. Iya tergantung dia. Kalau dia tahu syariatnya maka dia kafir. Tapi kalau misalkan nggak tahu maka nggak. Tapi kita apalagi kalau misalkan di orang-orang awam itu ya, maka itu harus kasih tahu dulu. Kalau misalkan dia tetap nggak mau maka baru dia dijatuhkan hukum kafir. Iya kalau nggak tahu tapi kesalahan. Iya, tapi kan kesalahan dia karena apalagi zaman sekarang udah ada internet, YouTube banyak kan. Oh, karena dia nggak mau cari tahu. Nggak mungkin, nah maka dia berdosa. Dia berdosa juga. Hah? Jadi pelosok pasti udah ada masuk, pasti ada ustadznya situ. Ustadznya ini bid'ah juga, Ustaz. Tergantung. Dia tinggalnya sawit semua gimana? Iya, Ustadznya bid'ah. Tetap aja di situ di kampung itu udah ada ustadznya pasti. Iya, Ustadznya bid'ah juga, Ustaz. Ya bid'ah pasti nggak mungkin bilang sholat nggak sholat nggak apa-apa. Pasti semuanya memerintahkan sholat. Kalau bid'ah masalah lain. Oh. Kalau bid'ah nggak sampai keluar dari Islam. Orang bingung dah. Hah? Kalau dukun ya memang dia syirik. Ya, kalau percaya sama dukun. Misalnya dia tahu ilmu-ilmu kayak gitu lah, tapi dia di dekat rumah kita kan duduk tempat dia gitu. Hah? Kita duduk di teras tempat dia, tapi dia orangnya tahu-tahu kayak gitu lah, ilmu-ilmu god gitu kan. Macam dukun gitu dia tahu. Kalau kita percaya, maka syirik. Kalau kita main-main di rumahnya itu. Kalau kita main-main di rumahnya, itu kalau misalkan bukan keluarga jangan. Ya, karena bisa saja kalau cuma nanya aja itu sholatnya nggak diterima kita. Kita cuma nanya doang, misalkan zodiak nih, nanya ke misalkan majalah. Ini zodiaknya apa gitu. Misalkan cuma nanya aja nggak mempercayai itu nggak diterima sholat sampai 40 hari. Kalau percaya syirik. Kalau awal kalau dia awal nanya tapi nggak bersifat apa sih gaib, ya bersifat bisik. Apa nanya apa contohnya? Nanya apa? Nanya nama siapa? Nanya alamat atau nanya orang kenal sama ini enggak? Ya kalau itu kan berarti dia udah tahu. Masalahnya kok yang ditanya ini beda. Misalkan ditanya bagaimana nanti rezeki aku pada umur nanti pas dia tua ada anak berapa? Tapi kan dia minta cuma itu di foto ya lah. Nggak tahu dari mana orang itu, di mana jalannya gitu. Ya itu kan bantuan dari jin. Ya dukun semua. Kalau dia cuma niatnya main-main doang, Ustaz. Kan misalnya dia kadang-kadang pandai tuh nanti ditanya tanggal lahirnya berapa ya, baru nanti ditahu dia yang ini. Ya itu kan termasuk kesyirikan. Iya, kan kalau nggak tahu nggak apa-apa kan? Kalau nggak tahu belum ada syirik lah ya. Ya kalau nggak tahu nggak. Kalau alam besar Iya lah. Soalnya emang ini nomor dua ya. Ya. Itu kan udah sholat ya. Apa? Kalau nggak sholat dia dapat dosa. Kalau sholat dia nggak dapat dosa tapi nggak dapat pahala. Paham? Jadi dia tetap diwajibkan tapi nggak akan diterima sampai 40 hari.
Terus kok dukun-dukunnya kayak orang dukun-dukun tuh main ke rumah kita tuh gimana? Dia main ke rumah kita. Kalau misalkan udah tahu ya dihindari lah. Saat misalnya kayak gitu, misalnya Hindari kayak gini, kok. keluarga kena penyakit, dan gitu dia dia kayak gini ya, karena diguna-gunai itu kayak mana? Dia yakinnya kayak gitu. Penyakit. Iya. Ya itu dan memang ada, bisa saja. Bisa saja. bisa Gak apa-apa, saja. dan itu gak apa-apa kalau kita yakini kayak gitu. Iya, kalau misalkan guna-guna sama enggak, orang. jangan langsung. Tapi kalau misalkan ke dokter udah nggak dibilang dokter baik-baik saja misalkan kan, nah maka kita harus ada kecurigaan di situ. Maka banyak zikir pagi petang ya, terus baca zikir setelah sholat. Itu kan Habis itu banyak malam sebelum tidur baca ayat kursi. Itu banyak melamun ya, San? Itu gara-gara banyak melamun tadi gitu. Kalau banyak melamun itu kemasukan. Apa? Keluar itu ya. Sebelum kita kayak akan ada tali itu. Tapi kayak mana? Sebelum dilepas yang harus dilepas ya. Itu ada perintahnya untuk melepas itu di dalam hadis juga. Jadi Misalnya kita tanya dukun kan baru sih dia. Iya, semuanya. Kayak orang Arab itu loh. iya bisa sebenarnya bisa, tapi kan semua tergantung takdir Allah. Kalau kita baca aja kita ruqyah bisa, tapi itu tergantung takdir Allah. Tapi ada juga yang kayak gitu ditanam di halaman rumah kan. Nah biasanya harus dicari, tapi kalau nggak bisa, nggak memungkinkan, insya Allah akan mengampuni, menyembuhkan. Kalau kita baca surat, ayat kursi, zikir pagi petang. Semua ini semua ada bom-bom. Maka jangan lupa untuk zikir pagi petang. Nah itu untuk menangkal dari sihir. Tapi kalau menyembuhkan sihir dengan sihir, misalkan kita sakit nih kena sihir, habis itu panggil dukun, maka itu nggak boleh. Maka itu masuk sihir. Kan dia meyakini dia kan meyakini kalau dirinya itu kena sihir atau nggak keluarga gitu, jadi dia kedukun Nggak boleh itu. Jadi Kalau kita- misalkan tahu kena sihir ya tinggal ruqyah diri sendiri. Ya baca gitu. Al-Fatihah di air minum. Hah? Kawan sarok Panggil ustaz. Iya. Nggak boleh kita Minta di ruqyah itu, tapi itu nanti nggak tawakalnya kurang. Jadi nggak bisa masuk surga, tanpa azab dan tanpa hisab. Tidak bisa masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Karena ada 70.000 orang dari umat Islam yang akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Salah satunya tidak meminta di ruqyah. Jadi yang nggak boleh minta di ruqyah aja. Kalau ditawarkan boleh. Oh iya, benar. Hah? Boleh. Minta ruqyah nggak boleh. Kalau di ruqyah boleh. Caranya ya bisa kita kalau nggak, Kalau dia minta ruqyah, hah? Nggak apa-apa. Kalau keluarga kita yang menawarkan kita nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, asal jangan kita. Kalau kita selama nggak ada yang nawarkan, kita meruqyah diri sendiri. Ya, baca sendiri, minum, baca sendiri, embuskan terus. Ya. Paham? Jadi kok sering orang-orang mana ya kayak niat itu kan juga ya. apanya? Sihirnya. Iya, biasanya mereka di awam. Jadi orang yang nggak tahu itu mereka tetap dapat dosa. Yaitu kenapa? Bisa mati ya. Dosa karena mereka tidak menuntut ilmu. Apa? Sihirnya bisa mati. Hah? Apanya? Sihirnya bisa dijelas juga. Minum bisa langsung mati. Memang orang kena sihir banyak yang kasusnya sampai meninggal ya. Tapi itu kenapa mereka salah satunya tidak dilindungi dengan zikir pagi petang dan baca Al-Quran. Mereka itu dukun itu mereka bisa tahu sesuatu yang gaib dan bisa menyihir itu dengan bantuan jin, dan mereka punya perjanjian nanti mereka ada tumbalnya dan seterusnya. Kalau Dan hal-hal gaib yang ditahui dukun itu mereka jinnya itu mencuri kabar dari langit ya. Allah menyampaikan kepada malaikat, dia nguping. Nah, maksudnya dia berusaha mendengar. Pas saat mendengar, dia itu ketahuan oleh malaikat ya. Ya, Allah juga tahu. Maka itu jin itu akan dilempar dengan bintang ya. Bintang itu salah satu fungsinya adalah untuk melempar jin yang mencuri kabar langit. Ya, bukan harus bintang jatuh ya. Pokoknya dia akan dilempar dengan bintang. Bisa jadi dia sampai buan ke dukun tersebut dan menyampaikan, bisa jadi dia
meninggal duluan, maksudnya mati duluan kena bintang tersebut. Bisa jadi dia menyampaikan duluan baru kena. Ya. Pas disampaikan maka dia kebenarannya cuma satu, habis itu ditambahin dengan 100 kebohongan. Ya, itulah dia jin. Bintang jatuh itu mana? Bintang jatuh itu jin. Malah udah lari nih satu saat lanjut aja. Bintang jatuh itu memang fenomena alam, ya, tapi nggak harus doa, nggak boleh ya. Sebenarnya kita ingin apa-apa yang dikabulkan Itu kan bukan Islam. Ya, jadi bagaimana orang-orang awam yang di pedalaman, yang percaya masih silik-silik, masih dukun, yang dia nggak sholat 5 waktu, ya cuma sholat Jumat aja, maka jika mereka belum tahu, jika sudah tahu jelas kafir. Tapi kalau misalkan belum tahu, maka mereka berdosa besar. Karena apa? Karena pertama tidak mau tahu, yang kedua tidak mau menuntut ilmu. Dan nanti di akhirat itu tetap disiksa. Tapi dia kabur. Ya pasti ada ustadznya, pasti ada YouTube. Paling tidak apa kabar dulu orang kampung itu. Masa sholat 5 waktu nggak tahu? Padahal dia agamanya Islam, oke lah kok Kristen. Ya pasti udah tahu, pasti mereka udah tahu dan tetap lalai kan, bilang itu nggak ada, maka mereka syirik. Apa kafir di situ? Ya. Udah Zat, lanjut aja Zat, sebelum Paham sampai sini? Ya, kita lihat di sini kemudian ya waqad hakama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tariki salat al-kufr. Jadi Allah telah menghukumi bagi orang yang meninggalkan salat itu kafir. Nah, cuman salat aja, paham? Kalau selainnya di antara rukun Islam itu tidak. ini Nabi loh Zat sudah. Maksudnya gini, jika dia meyakini salat itu wajib tapi dia nggak mau salat, maka ini kafir. Itu cuman khusus untuk salat dan syahadat. Ya, kalau syahadat kan jelas. Nah, tapi bagaimana kalau zakat, puasa dan haji? Jika dia meyakini puasa, zakat, haji itu wajib, tapi nggak mau melakukan, itu dosa besar. Tapi kalau dia meyakini zakat, puasa, haji itu nggak wajib, maka dia jelas kafir. Paham? Kalau orang meyakini puasa itu nggak wajib, itu kafir. Tapi kalau dia meyakini puasa itu wajib tapi nggak mau puasa, itu dosa besar. Sholatnya malas-malasan, ditunda-tunda sampai kalau nggak dikerjain maka dia termasuk meninggalkan sholat. Tapi kalau sholatnya sebelum selesai waktunya, misalkan sholat zuhur sebelum masuk asar kan, maka itu tetap diterima sah. Walaupun dia lalai kan nggak boleh. Hah? Nggak boleh. Nggak afdol, ya, nggak sunnah. Sunnahnya itu di awal waktu. Diterima kan? Yang melalaikan sholat itu mereka mengundur sampai keluar waktu. Tapi diterima kan? Nah, orang yang sholat di akhir waktu itu tidak mendapat keutamaan dan fadilah sholat. Begitu. Orang mereka kan sholat di situ di lam nakum minal musholin itu mereka nggak sholat. Maksudnya melalaikan sholat sampai habis waktu gitu. Atau seperti orang Yahudi ya, yang menggabungkan antara zuhur dan asar. Kafir itu maksudnya apa? Keluar dari Islam, yang nggak meninggalkan sholat itu. Baru dia tahu dia udah keluar dari Islam. Jadi kalau dia sholat lagi harus syahadat dulu dia. Harus syahadat dulu lah. Kalau lupa iya. Berarti kalau lupa dia lagi mau sholat, dan gitu sholat Jumat dia. Tapi dia yakini kalau sholat itu wajib. Sholat Jumat berarti nggak diterima. Berarti dia udah keluar itu. Udah keluar dari Islam. Berarti cuma Islam KTP doang. Ya, harus dia tobat dan syahadat lagi. Iya. Ya tetap aja kalau misalkan dia syahadat untuk masuk Islam itu harus dilafatkan dan didengar sama orang. Kalau cuma dalam hati atau kita lafaz nggak didengar orang itu nggak perlu. Jadi orang kalau masuk Islam dia syahadat sendirian itu nggak sah. Dia harus didengarin orang. Dia asal disuruh sholat berdalih terus kakinya sakit lah apalah gitu. Itu tergantung niatnya. Kalau beneran ya nggak apa-apa. Kalau misalkan ditinggalkan ya apa? Ditinggal. Nggak boleh. Kalau sakit sholat itu bagaimanapun nggak boleh tinggalkan walaupun dia sakit. Ya pasti sholat. Kalau misalkan sakit ya sholat duduk atau sholat tidur berbaring dan seterusnya. Jadi sholat itu ibadah yang punya waktunya. Ya, waktunya sesuai waktunya, misalkan subuh dari terbit fajar sampai terbit matahari, zuhur dari
matahari di atas langit sampai di atas kepala sampai asar. Jika sebelum selesai waktu itu masih diterima sholat, paham? Tapi orang yang sholat di awal waktu itu dapat pahala sunnah dan keutamaan sholat. Kalau misalkan sholat di akhir waktu itu dia sah saja sholatnya, dapat pahala sholat saja, paham? Tapi kalau misalkan dia sudah sholatnya di luar waktu, sudah selesai waktunya, maka sholatnya nggak diterima, nggak harus mengkodok sholat, dia tinggal tobat saja. Kafir itu maksudnya meninggalkan satu sholat aja atau lima-limanya itu satu hari, dalam satu hari? Atau misalnya subuh sampai asar sholat, dan itu maghribnya nggak sholat, isya sholat lagi, itu dia termasuk kafir atau belum? Para ulama bersisi, ada yang maksudnya meninggalkan tuh lima-limanya, ada yang satu saja, dan yang rojihnya. Jadi kita ngambil yang mana tadi? Rojihnya satu saja kalau misalkan dia sering setiap hari, misalkan satu setiap hari, besoknya zuhurnya juga sekali nggak apa-apa lah ya? Enggak, belum. Sekali nggak apa-apa ya. Jadi yang diwajibkan itu ingat, yang diwajibkan itu sholat jamaah dan sholat 5 waktu, ya. Kalau misalkan dia sholat 5 waktu, kemudian dia sholat jamaah, maka itu sholat jamaah wajib. Tapi kalau misalkan dia hujan, kan, jadi nggak sholat jamaah, maka boleh dia nggak ikut jamaah, maksudnya sholatnya di akhir waktu boleh. Tapi nggak dapat fadilah sunnah, paham? Oh iya, Sat. Ya kalau corona ya boleh di rumah, ya tapi ya sholatnya kan. Ya boleh, kalau di rumah jamaah atau sholat sendiri boleh. Yang penting nggak selesai waktu, nggak sampai habis waktunya. Memperlama isya itu berpahala kan? Isya boleh. Kalau selain isya itu disunahkan di awal waktu. Enggak, Sat. Maksudnya isya kita sambil main game atau apa gitu. Kalau isya disunahkannya pas mau tidur. Pas mau tidur. Atau diakhirkan. Kerjakan yang nggak bermanfaat. Iya, kalau nggak bermanfaat itu masalah yang nggak bermanfaatnya. Ya. Tapi kalau sholatnya kan sebelum tidur sholat isya gitu. Ya, tapi kalau misalkan dia nggak ikut jamaah, kalau misalkan maksudnya diakhirkan bersama jamaahnya, paham? Kalau mau mengakhirkan, yang mengakhirkan sama-sama gitu. Misalnya tapi kalau misalkan ada jamaah dia sendirian mengakhirkan, itu nggak boleh. Misalnya udah terlanjur gitu. Bisa. Kalau misalkan kayak corona kayak gini ya sholat di rumah berjamaah, ya termasuk sholat berjamaah kok di keluarga. Tapi kalau misalkan ya sebelum misalkan nggak ada wabah, kemudian dia berjamaah di rumah sedangkan ada jamaah di masjid, maka ini nggak boleh, paham? Misalnya ada safar kan, udah terlanjur dia safar, pulangnya malam kali, dan gitu dia perlamakan lah sampai mau tidur apa enggak isya. Nggak apa-apa. Seperti kayak misalkan taklim kan, habis itu taklimnya dimulai dari setelah maghrib, habis itu dilamain sampai jam 10 baru sholat isya kan, nah itu nggak apa-apa. Yang maksudnya mengakhirkan pemandangan aja. Ya azan, tapi komatnya nanti pas mau sholat. Orang yang datang semua ke masjid kan? Hah? Orang semua datang ke masjid. Ya taklim dulu lah dia. Iya. Nggak apa-apa. Maka dia harus ngikutin taklim dulu, kayak gitu. Iya, sholat masjid lain. Tergantung dia, kalau dia mau cepat ya sholat masjid lain. Kalau mau lama ya nunggu. Jadi maksudnya mengakhirkan isya itu sama jamaahnya, nggak boleh sendirian. Misalnya orang sholat jamaah, aku sunnah ngakhirin aja nanti sendirian, nggak boleh. Oh itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya mengakhirkan sama jamaahnya. Kalau perempuan karena nggak sholat jamaah, boleh dia mengakhirkan sholat sebelum tidur. Berarti harus berjamaah. Ya. Kalau nggak ada wabah ini, kalau ada wabah maka ada pendapat ulama boleh sholat di rumah. Kalau perempuan kan, misalnya dia begadang tidurnya pas jam 3, dia tuh sholat isya jam 3 itu nggak apa-apa. Akhir dari sholat isya itu jam 12:30 malam. Sampai subuh. Ya itu ada pendapat ulama, ada yang mengatakan tengah malam. Ya itu ada pendapat Hambali mengatakan sampai subuh. Adapun jumhur Syafi'i, Maliki itu sampai jam 12. Pendapat Hambali sampai subuh. Ya. Dan Allah Ta'ala untuk menjaga-jaga jam 12 saja, jangan sampai lewat. Ya.
Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan boleh, tapi yang jumhurnya yang lebih banyak itu yang jam 12 tengah malam. Tapi kalau ada uzur baru ya? Uzur juga nggak boleh. Uzur nggak boleh sampai selesai waktu sholat. Uzurnya uzur apa? Saya dia setelah menjalankan perjalanan normal juga. Itu ya jamak lah ya. Jamak lah. Banyak kali alasan. Dan banyak alasan untuk mengerjakan kewajiban ini. Enak. Jadi akhir dari sholat isya itu ada 3 pendapat. Tadi sampai subuh yang pertama, kedua sampai tengah malam, yang ketiga sampai hilangnya putih-putih. Gila. Ya kan ada cahaya putih, tapi kalau misalkan udah jam 11 itu udah nggak ada lagi putih-putihnya, paham? Ya, maka yang rojinya sampai jam tengah malam. Ya. Mana ada cahaya putih tadi? Di mana? Ada. Jadi setelah tergerak matahari itu ada cahaya merah, baru setelah hilang cahaya merah ada cahaya putih. Setelah hilang cahaya putih baru itu malam. Bulan itu. Cahaya putih. Enggak, cahaya dari matahari, tapi kan mataharinya udah tenggelam. Habis itu tinggal cahaya merah. Nah, itu waktu selesai maghrib. Nah, pas masuk isya udah hilang cahaya merah itu. Nah, setelah isya itu udah hilang cahaya putih itu. Itu pendapat ulama. Cahaya putih mana? Bisa pernah nengok cahaya putih? Ya seperti kalau misalkan mau terbit matahari kan yang muncul putih-putih dulu kan, baru merah, baru mataharinya. Kalau tenggelam juga tenggelam mataharinya, baru tenggelam cahaya merahnya, baru tenggelam cahaya putihnya. Ya nanti lihat sendiri. Sini. Cahaya putih itu bukan bulan. Enggak, ini cahaya dari matahari, cahaya bulan beda lagi. Oh, beda lagi. Ya. Cahaya putih cari ya? Putih. Cari apa? Cahaya putih. Ya udah jam berapa ini? Sampai jam berapa kita? Oh, udah habis Ustaz. Oh, udah habis. Alhamdulillah. Ya. Ya kita selesaikan dikit lagi. Rasulullah bersabda, Al-ahdu lazi bainana wa bainahumus salat, faman taraka faqad kafar. Ya, perjanjian dengan kita dan dengan orang kafir itu adalah melakukan sholat. Dan barang siapa yang tidak melakukan sholat maka dia kafir. Itu pembedanya. Kalau nggak melakukan sholat berarti dia kafir. Kalau melakukan sholat ke muslim. Ya. Bedanya. Ya ada yang tanyakan. Ini insya Allah minggu depan kita masuk kepada surat Al-Quraish dan Al-Fil. Ada yang tanyakan? Udah habis ya waktunya? Habis lah. Ya. Tidur. Dia kan dinama karena dia sakit kan? Laki-laki perempuan? Sakit apa? Katanya Ganti nama? Wow, Ustaz pikir nggak sholat. dari OA gitu emang. Wah gigi ya, itu nama. Ya, Tadinya namanya siapa? namanya Hah? Aska Nah, habis itu? Hafiz. Hafiz. Ini dia ganti nama karena dukunnya. Karena iyalah, karena sakit itulah tidak begini juga. Kata dukunnya harus ganti nama. Kalau dukunnya harus ganti nama. Jadi? Tentunya ada kayak itulah, kayak ada masalah nama. Disihir. Itu habis itu anaknya ini suka main nama itu. Oh. Jadi bawa adanya. Jadi harus ganti nama biar mereka lupa. Katanya. Sini deh. Ya harusnya caranya nggak kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia percaya kepada dukun itu termasuk syirik ya. Tapi kalau misalkan harusnya caranya nggak kayak gitu ya. Caranya cukup dia meruqyahkan aja anaknya dikit pagi petang, nanti lama-lama jinnya pergi sendiri. Kalau nanya sama dukun doang, cuman nggak kita lakuin. Nggak boleh, itu nggak diterima. Itu nggak syirik tapi nggak diterima. Tergantung dia percaya apa enggak. Kalau dia percaya tapi nggak dilakuin tetap syirik. Ya. Jadi datang ke dukun itu berdosa. Ya. Oh, kalau nanya sama Google nggak apa lah, nanya sama orang yang udah berpengalaman gitu nggak apa-apa. Nanya apa misalkan? Tergantung kalau nanyanya sesuatu yang nggak diketahui kecuali Allah maka itu tetap syirik. Misalkan nanya kapan hari kiamat di Google, dia percaya sama Google. Kayak mana nih cara sembuhnya? Kan kau udah pernah gitu. Hah? Cara sembuh. Itu pengalaman orang beda lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
kakaknya dia handphone hilang. Dukun ya. Ya itu dia termasuk percaya, dia meyakini bahwasanya dukun ini bisa tahu hal gaib, maka ini nggak boleh. Itu syirik di dalam rububiyah. Syirik harus ini ya, harus tobat gitu. Itu termasuk syirik harus tobat. Ya. Paham kenapa orang nggak boleh nanya kepada dukun, karena dia meyakini bahwasanya dukun itu mengetahui hal yang gaib, ya. Maka dia meyakini bahwasanya dukun ini mempunyai sifat rububiyah, yang mana rububiyah ini hanya kekhususan Allah. Memang kalau dia sebelumnya gila nanya sama dukun, yang nggak goib-goib pun ditanya sama dukun saat. Ya jadi kalau misalnya itu tergantung hal yang ditanyanya. Kalau misalkan ditanyanya kapan ayam bertelur, maka itu nggak apa-apa, karena itu kan diketahui. Nanya aja enggak ini ya, syirik kan? Iya, tapi nggak diterima. 40 hari. Sholatnya nggak diterima. Padahal cuma nanya kan. Kalau mau percaya di sini. Itu kan biasa aja. Apa? Ayam hitam. Ayam hitam itu biasa aja. Tapi sering dipakai dukun.